dimanapun kamu ketemu dengan makhluk segalak apapun, kamu punya Al-Quran di badanmu, tidak boleh kamu terkejut kecuali kamu mengatakan Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Ya, apalagi kalau dilakukan. Kalau dilakukan ayat ini di depan ular, dia bisa menari. Ya, kalau dilakukan di depan binatang buas, dia bisa sejuk dan dia bisa seperti apa yang kalian kehendaki. Ya, nah jadi supaya semua ini tak boleh dari pengecut kalau punya Al-Quran ya. Guru-gurunya apa ini, jangan sampai guru Al-Qurannya pas lihat makhluk-makhluk begitu dia lari duluan, bahaya ini. Ya, ini pengalaman Bapak sendiri. Pengalaman ada pondok pesantren, di atasnya ini ular semua, di bawah ini anak tahfizul Quran, gurunya hafal Al-Quran. Tiba-tiba siapa yang mengirim ular, kepalanya saja nongol dari jendela dari mana-mana. Anak sedang belajar di situ. Saya ditelepon, dia panggil saya apa nama bapak ya, ayah, ini di tempat ngaji saya. Kemudian dia panggil saya ayah karena itu ponakannya ibu, punya pondok pesantren tahfizul Quran. Jadi kalau di rumah ibu di sana itu Quran itu jadi hari-hari orang dengan Quran. Memang hidupnya di sana dengan Al-Quran. Anak kecil itu Quran terus. Kemudian saya pandu lewat telepon. Apa yang kamu lakukan sekarang selaku orang yang hafiz? Terpaksa ya saya harus mencari pawang ular. Terpaksa saya ayah akan mencari pawang ular. Saya bilang, di mana harga dirimu seorang hafiz harus mencari pawang ular? Nah, diam dia. Masa kamu hafal Al-Quran kemudian kamu cari pawang ular? Di mana harga dirimu? Sementara pawang ular itu tidak sholat, tidak pernah menyentuh Al-Quran. Itu saya sampaikan begitu. Terus apa saya lakukan? Perhatikan baik-baik, saya bilang betul. Kamu baca ayat ini, ikuti saya sekarang. Nyanyikan dia rame-rame, saya lakukan. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Baca terus. Dia baca terus seperti itu. Apa yang terjadi? Tumpah di bawah ular itu numpuk jadi satu, melilit di tengah-tengah anak yang hafal Quran. Saya bilang jangan ada yang bergerak, supaya martabat pondok pesantrenmu mulai hari ini berkibar. Jangan ada yang bergerak, biarkan ular itu ada tertumpuk di situ. Nah, apa yang saya lakukan setelahnya ya? Baik, sekarang kamu berdiri di depan, bilang apa? Ikuti saya kemana saya pergi. Wah, itu sudah pucat betul dia itu, karena dia harus diikuti sama ular itu. Nah, begitu dia perintahkan baca, semua baca. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum, Allahu yajma'u bainana wa ilaihil masir. Yang lain baca, ayo ikut saya. Ustadznya di depan, mulailah bergerak ular itu ke kebunnya. Sampai ke gunung, dia telepon. Apa saya lakukan ayah? Sekarang kau berpisah dengan dia. Sudah, apa saya katakan? Tinggallah kalian di tempat kalian, kami akan tinggal di tempat kami. Jangan pernah datang ke tempat kami lagi. Karena di situ anak-anak kan hafal Quran yang mungkin tidak paham bagaimana cara kalian harus hidup, mensikapi kalian segala macam. Saya mohon pamit, jangan pernah ada kesana lagi. Sekarang kiainya jadi pawang ular. Itu, nah,
Jadi martabat itu naik, jangan sampai kita mengundang pawang ular. Pawang ular diundang, coba bayangkan, oleh orang yang hafal Quran. Nah, Ustadz itu hati-hati ya, jangan jatuh mentalmu nanti di sana ketika berhadapan dengan orang-orang jahil ini. Ya, ya seperti itu. Maka supaya kalian pahami, ini Al-Quran. Hafalkan nanti itu ya. Nah, ini Al-Quran. Kita harus lebih yakin dibanding dengan orang-orang itu. Nah, masa orang-orang yang seperti itu tidak sholat saja bisa jadi pawang ular, ke orang yang hafal Quran malah lari dari ular, itu akan memalukan. Maka saya ajarkan ini, kalian jadi oleh-oleh pulang, Allah Rabbuna wa Rabbukum. Jadi begini, kenapa Bapak belajar ini? Karena Bapak pernah mengikuti seminar internasional di Chiang Mai tentang bagaimana menyelesaikan banyak makhluk, berkomunikasi dengan makhluk, tapi diawali dengan nyanyian. Bagaimana mengobati orang-orang yang sakit dengan nyanyian. Itu saya mengikuti seminar internasional mengobati orang sakit dengan nyanyian di Chiang Mai, di Bangkok sana. Dari Bangkok masih terbang kita seperti dari sini ke Surabaya lah. Itu di Chiang Mai. Itu saya ikuti seminar internasional bagaimana mengobati orang dengan nyanyian. Karena itu maka Quran ini yang kalian pegang ini nanti, silahkan nanti banyak dipelajari. Ustadz pegang HP Bapak, kamu ada apa-apa, grup Bapak, tanya di situ. Karena saya pandu jamaah yang jauh-jauh, mulai kalau saya di rumah, kita habis Isya jam 9 sampai jam 10, 1 jam. Dari seluruh Indonesia jamaah Marakit Taklimat bisa berkomunikasi pada jam 9 sampai jam 10. Saya tidak terima telepon setelah itu karena sejam 10 saya harus tidur. Bapak kalau di rumah jam 10 harus tidur, karena Bapak harus bangun jam 3. Kalau mungkin jadwalnya sederhana, tidur jam 10, bangun jam 3. Nah, praktekkan itu. Supaya tetap jam bangunnya, jam 3 bangun, kalau mau fresh bangun, tidur jam 10, kita bangun jam 3. Kita leluasa menunggu waktu 2 jam dengan sholat kita, dengan bacaan Quran kita, murajaah kalian di situ sampai subuh. Nah, untuk menjaga sekarang Al-Quran kalian ini, jangan lupa murajaahnya 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat, 2 lembar sebelum sholat, 2 lembar setelah sholat, 2 lembar seterusnya, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar. Artinya apa? 1 hari kamu dapat murajaah 1 juz. Itu resep yang sederhana. Jadi 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, maka sehari 1 juz. Sehingga tidak membosankan. Ya, tidak membosankan. Tidak terasa anak-anak ini sehari dia sudah hafal 1 juz, murajaah 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Sehingga pas 30 hari 30 juz, 30 hari 30 juz, 30 hari 30 juz. Ini tidak boleh berhenti. Sekali kita berhenti, hilang hafalan ini, susah memulainya kembali. Ya. Dari itu murajaahnya. Itu saya sampaikan, satu yang jadi pegangan kalian ini. Kemudian di mana-mana tahfiz Al-Quran saya datang itu banyak sekali anak-anak yang kesurupan itu. Tolong guru-gurunya pahami itu. Saya kalau sholat maghrib, kalau saya sholat subuh di rumah, sholat maghrib di rumah, selalu setelah tasbih subhanallah berdoa, baca auradul maraqiyah sampai selawat, kemudian kita baca Al-Ikhlas ya semua. Al-Ikhlas 25 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali, Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Cari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayat kursi, cari ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, lillahi ma fis samawati wa fil ard sampai ya, sampai akhir ya. Itu tetap pakai jadi amalan. Ya, apa maksudnya sih? Supaya anak-anak ini tidak bisa dipengaruhi oleh makhluk-makhluk itu. Kalau ada anak-anak yang seperti itu diganggu, bacakan ya, taruh dia tidur di tengah, kalian baca berkeliling. Satu ya, keliling, taruh dia di tengah, tumpukin aja di tengah, kalian baca keliling. Kaifiat berikutnya saya ingatkan pada guru, bisa diketahui semua. Ini barokah buat kalian yang hadir semua, termasuk jamaah, boleh ini jadi ijazah buat kalian yang bisa hadir. Ya, kita tidak tahu yang di luar, yang hadir ini siapa yang hadir hari ini menjadi ijazah buat kalian. Dari itu
Kalau dia taruh di tengah, perhatikan baik-baik. Kipas-kipaskan di sini. Kamu bisa keluar ke pintu, kemana angin itu bertiup. Perhatikan, kemana angin bertiup di luar. Kalau dia bertiup ke sebelah sana, perhatikan, supaya benar ini prakteknya. Jangan salah nanti ceritanya. Kalau sebelah sana yang anginnya sebelah sana, kau keluar di sana, anginnya ke sana, kosongkan sebelah sini. Kalau anginnya bertiup ke sebelah sini, kosongkan sebelah sini. Paham ke? Paham ya? Nah, kalau anginnya bertiup ke sebelah sana setelah kalian keluar, kelihatan angin itu ketiup kemana? Kalau dia ke sana, kosongkan sebelah sana. Kalau dia ke sana, kosongkan sebelah sana. Jihad yang kosong itu, angin itu, di situ kalian kosongkan. Jadi berbentuk letter U, supaya dia cepat keluar. Kalau dia ada makhluk lain, dia bisa keluar. Jelas sudah ya? Ayat kursi 11 kali, Al-Ikhlasnya 25 kali, ya, posisi seperti itu. Jadi ini kan di mana-mana suka banyak kesurupan begitu. Jadi taruh dia di tengah, ngaji, baca ayat-ayat tadi, kosongkan bagian yang kemana arah angin. Karena makhluk ini sangat cepat mengerti, dia pasti mencari keluar kemana arah angin. Ya, paham ya? Jadi itu jangan terpisah dengan itu. Karena ayat yang kita baca ini, Al-Ikhlas ini bisa 25 kali. Coba kau bayangkan itu. Kalau baca Al-Ikhlas 25 kali, itu sama dengan 25 kali 10 juz. 25 kali 10 juz. Karena baca Al-Ikhlas min thuluthil Quran. Baca Al-Ikhlas satu kali pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sepertiga Al-Quran 10 juz. Maka kalau kita baca 25 kali sama pahalanya dengan 25 kali 10 juz. Nah silahkan. Ini dibiasakan. Sebelum saya tutup, satu lagi yang terakhir, supaya langgeng hafalan ini, supaya kalian nanti dengan Al-Quran ini menjadi orang cerdas. Karena inovasi itu menjadi kuat kalau Al-Quran ada di dalam badan kita. Beda itu ya, beda dengan orang yang baca terus. Kalau Al-Quran sudah ada di dalam, karya dia sudah dikatakan ja'akum mau'izah, dia ada di dalam mau'izah, ya, sudah di dalam itu. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. 10 kali setelah subuh, 10 kali setelah maghrib. Paham ya? 10 kali setelah subuh, 10 kali setelah maghrib. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Insyaallah sampai kamu mati kamu tidak pikun dari hafalanmu. Itu ya, ini ilmunya, ini ilmu tahfiznya di situ. Supaya dipelihara hafalanmu oleh Allah sampai kamu mati kamu tidak akan pikun dari hafalanmu. Itu ya, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Nah, mudah-mudahan ini oleh-oleh ini kalian berangkat nanti dari sini menjadi sesuatu yang mungkin tidak sekarang, tapi suatu saat nanti itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa pada kalian nanti. Ya, mudah-mudahan barokah. Dan itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf ini anak-anakku, Bapak tidak sempat mengurus kalian seperti ini. Maka saya sampaikan kepada panitia, pada pengurusnya, silahkan kalian mau bikin program apa saja yang positif di Maraket Talimat ini, silahkan jalan. Kalau masih ada jalan diskusi dengan guru-guru, silahkan diskusi. Kalau sudah macet, laporkan ke Bapak supaya semuanya bisa kita selesaikan dengan baik. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.